Dari ruang rapat di Wall Street hingga lorong-lorong suram di pengadilan Jakarta. Dari seorang menteri yang dihormati hingga seorang tersangka yang terancam hukuman. Kisah Tom Lembong adalah sebuah narasi tentang nasib yang tak terduga dan ketahanan luar biasa dari jiwa manusia. Ini adalah kisah Thomas Trikasih Lembong, seorang pria yang perjalanan hidupnya mencerminkan pasang surutnya takdir dan kehidupan. Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1971, Thomas Trikasih Lembong tumbuh di tengah dinamika sosial dan politik Indonesia pada era 70-an dan 80-an. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Lingkungan keluarga yang mendukung dan mendorong pendidikan berkualitas menanamkan padanya etos kerja yang kuat dan wawasan yang luas. Ayahandanya, T.H. Lembong, seorang arsitek yang juga merupakan insinyur pertambangan, memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan pola pikirnya yang terstruktur dan analitis. Melalui ayahnya, Tom Lembong muda diperkenalkan pada dunia rancangan dan seni, yang pada awalnya menjadi ketertarikannya yang utama. Meskipun lahir dan besar di Jakarta, pendidikan menengahnya banyak dihabiskan di luar negeri. Sebuah pengalaman yang memberinya perspektif global sejak dini. Ia tidak hanya belajar tentang kurikulum akademis, tetapi juga berinteraksi dengan berbagai budaya, membuka pikirannya terhadap ide-ide baru dan cara pandang yang berbeda. Pengalaman ini membentuknya menjadi pribadi yang adaptif, komunikatif, dan mampu berpikir di luar batasan-batasan konvensional. Ia bukan hanya seorang pelajar yang cemerlang, tetapi juga seorang pengamat yang jeli, selalu berusaha memahami hubungan sebab akibat dari setiap fenomena yang ia saksikan. Puncak dari perjalanan akademisnya adalah saat ia diterima di salah satu universitas paling bergengsi di dunia, Harvard University. Di sanalah, di tengah lingkungan yang dipenuhi dengan para pemikir terhebat dari seluruh dunia, ia memilih untuk mendalami ilmu arsitektur dan desain. Pilihan ini mungkin terdengar tidak biasa bagi seseorang yang kelak akan menjadi sosok sentral di dunia keuangan dan politik. Namun, bagi Tom Lembong, arsitektur bukanlah sekedar tentang membangun gedung. Lebih dari itu, ia melihat arsitektur sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang struktur, proporsi, logika, dan pemecahan masalah yang kreatif. Setiap garis, setiap sudut, dan setiap tata letak memiliki alasan yang kuat dan tujuan yang jelas. Ia belajar untuk melihat gambaran besar sambil tetap memperhatikan detail-detail kecil yang esensial. Selama berada di Harvard, ia tidak hanya berfokus pada studinya di bidang desain. Ia juga aktif dalam berbagai diskusi dan forum yang membahas isu-isu ekonomi dan politik global. Momen ini terjadi di era 90-an, di mana dunia tengah mengalami revolusi digital dan globalisasi yang pesat. Di tengah gelombang perubahan ini, ia menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya yang menggerakkan dunia bukanlah hanya seni dan rancangan, melainkan juga ekonomi dan investasi. Ia terpesona oleh cara-cara di mana modal mengalir, bagaimana perusahaan-perusahaan dibangun dan dihancurkan, dan bagaimana keputusan-keputusan di lantai bursa dapat mengubah nasib jutaan orang. Perlahan-lahan, minatnya bergeser dari estetika desain ke pragmatisme ekonomi. Ia melihat bahwa disiplin ilmu yang ia pelajari di arsitektur, analisis, perencanaan strategis, dan kemampuan untuk merancang solusi yang kokoh sangat relevan dan dapat diterapkan di dunia keuangan. Keputusan untuk beralih jalur karir ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari perenungan yang mendalam, sebuah perpaduan antara kecintaannya pada seni dan realitas dunia yang ia saksikan. Dengan pemikiran yang matang, ia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia meninggalkan jalur arsitektur dan mengarahkan kompas hidupnya menuju dunia Wall Street. Lulus dari Harvard, ia memulai babak baru yang penuh tantangan, siap mengaplikasikan pemikiran inovatifnya dalam dunia keuangan yang penuh dengan resiko. Pendidikan multidisiplinnya yang mencakup seni dan logika, kelak akan menjadi aset paling berharga yang membedakannya dari para profesional lainnya. Ini adalah awal dari perjalanan yang panjang dan berliku,
yang akan membawanya dari sebuah studio arsitektur di Harvard ke dalam ruang-ruang rapat terpenting di Jakarta dan bahkan ke dalam sebuah babak yang tak terduga dalam sistem peradilan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom Lembong memasuki arena dunia perbankan investasi yang sangat kompetitif. Ia mengawali karirnya di dua raksasa keuangan global, Morgan Stanley dan Deutsche Bank di Singapura. Di lingkungan yang menuntut kesempurnaan ini, ia dengan cepat menguasai berbagai keterampilan vital, mulai dari analisis finansial yang rumit, manajemen risiko, hingga kemampuan untuk bernegosiasi dalam transaksi bernilai miliaran dolar. Bekerja di pusat-pusat keuangan global memberinya pemahaman yang unik tentang bagaimana modal internasional bergerak dan bagaimana keputusan-keputusan di Wall Street dapat berdampak pada ekonomi di seluruh dunia. Ia belajar untuk bekerja di bawah tekanan yang luar biasa, di mana setiap keputusan harus dibuat dengan cepat, tepat, dan berdasarkan data yang akurat. Namun, di tengah kesuksesan yang ia raih, Tom Lembong merasakan sebuah panggilan yang lebih besar. Ia memutuskan untuk meninggalkan karir yang menjanjikan di luar negeri dan kembali ke Jakarta. Langkah ini bukanlah keputusan yang mudah. Ia meninggalkan zona nyamannya untuk terjun ke dalam pasar yang masih volatil, di mana risiko dan imbalan sama-sama tinggi. Namun baginya, ini adalah kesempatan emas untuk menerapkan pengalaman globalnya guna membangun sesuatu yang nyata dan berdampak di negaranya sendiri. Ia memulai langkahnya dengan mendirikan Exim Securities, sebuah perusahaan sekuritas yang berfokus pada jasa konsultasi keuangan dan investasi. Ini adalah periode penting di mana ia tidak lagi hanya menjadi bagian dari sebuah mesin besar, tetapi menjadi pembuat keputusan. Ia harus membangun bisnis dari nol, menjalin hubungan dengan klien, dan membuktikan kredibilitasnya di pasar domestik yang penuh persaingan. Periode ini mengasah naluri kewirausahaannya dan melengkapi keahliannya di bidang keuangan dengan pemahaman praktis tentang operasional bisnis. Titik balik signifikan dalam karirnya adalah ketika ia mendirikan Kuat Management, sebuah perusahaan private equity yang berinvestasi di berbagai sektor di Indonesia. Disinilah pola pikir manajerial yang kelak ia gunakan dalam menghadapi cobaan hidupnya mulai terbentuk dan diasah. Sebagai manajer private equity, ia tidak hanya sekedar menginvestasikan uang. Ia terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan-perusahaan yang diinvestasikannya. Ia harus bekerja sama dengan para pendiri dan tim manajemen, memecahkan masalah-masalah kompleks, merancang strategi pertumbuhan, dan memastikan perusahaan-perusahaan itu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Pengalamannya di Kuat adalah sebuah sekolah yang mengajarkan kepadanya bahwa setiap masalah, tidak peduli seberapa rumit, dapat dipecahkan dengan pendekatan yang sistematis dan analitis. Ia belajar untuk memisahkan emosi dari logika, melihat resiko sebagai sesuatu yang bisa diukur dan dikelola, dan selalu fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Ia menjadi ahli dalam membaca situasi yang sulit, mengidentifikasi kelemahan, dan merancang sebuah peta jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keahlian ini yang dibentuk melalui pengalaman di dunia keuangan yang keras, kelak akan menjadi fondasi bagi ketenangan yang ia tunjukkan saat menghadapi badai hukum dalam hidupnya. Karirnya di sektor swasta selama bertahun-tahun, jauh dari sorotan media dan politik, adalah periode yang membentuknya menjadi sosok yang tangguh dan penuh perhitungan. Semua pengalaman ini, dari analisis di Morgan Stanley, negosiasi di Deutsche Bank, hingga manajemen operasional di Kuat Management, adalah bekal berharga yang akan ia gunakan untuk menghadapi tantangan terbesarnya di masa depan. Perjalanan ini adalah sebuah persiapan yang tak disadari yang akan mengantarkannya dari ruang-ruang rapat perusahaan ke ruang-ruang kekuasaan di pemerintahan. Pada tahun 2015, Tom Lembong menerima sebuah panggilan yang tak terduga, namun penuh kehormatan, dari Presiden Joko Widodo. Ia diminta untuk meninggalkan dunia korporat yang telah ia bangun
dan bergabung dalam kabinet pemerintahan. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Tom Lembong harus beradaptasi dari lingkungan sektor swasta yang gesit, di mana setiap keputusan diukur dari profit dan efisiensi, ke dalam birokrasi pemerintahan yang memiliki ritme dan kompleksitasnya sendiri. Ia menganggap tantangan ini sebagai kesempatan untuk menerapkan keahliannya dalam skala yang jauh lebih besar, memajukan perekonomian nasional. Peran pertamanya adalah sebagai Menteri Perdagangan. Posisi ini menempatkannya di garis depan isu-isu yang sangat sensitif, mulai dari fluktuasi harga komoditas pangan hingga perundingan perdagangan internasional yang rumit. Dalam menjalankan tugasnya, ia membawa pendekatan yang unik dan segar. Alih-alih hanya mengikuti tradisi birokrasi, ia menggunakan analisis data yang tajam dan logika yang jelas, layaknya seorang manajer investasi. Ia memandang setiap masalah perdagangan, baik itu impor gula atau stabilisasi harga daging, sebagai sebuah proyek yang harus diurai, dianalisis dan dicari solusinya dengan strategi yang efisien. Gaya komunikasinya yang lugas, terperinci dan disampaikan dalam bahasa Inggris yang fasih, membuatnya menjadi figur yang menonjol di hadapan media dan komunitas internasional. Hanya 1 tahun kemudian, pada reshuffle kabinet, Tom Lembong dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga yang jauh lebih strategis, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Posisi ini adalah perpanjangan alami dari pengalaman karirnya. Tugas utamanya adalah menarik investasi ke Indonesia dan memastikan iklim bisnis menjadi lebih ramah. Namun tantangannya jauh lebih besar daripada sekedar promosi. Ia harus berhadapan dengan birokrasi yang lamban, peraturan yang tumpang tindih, dan korupsi yang tersembunyi. Tom Lembong memimpin BKPM dengan semangat reformasi. Ia meluncurkan berbagai inisiatif untuk menyederhanakan proses perizinan, memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit, dan mendorong transparansi. Ia melihat bahwa hambatan terbesar bagi investor bukanlah kekurangan sumber daya alam atau tenaga kerja, melainkan ketidakpastian dan inefisiensi administrasi. Menggunakan pola pikir manajer operasional, ia mengubah BKPM dari sebuah lembaga yang berorientasi pada aturan menjadi sebuah mesin layanan yang berorientasi pada pelanggan, dalam hal ini para investor. Ia secara aktif menemui investor, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi langsung untuk masalah yang mereka hadapi. Ia percaya bahwa setiap investor yang bahagia akan menjadi duta bagi Indonesia. Selama menjabat, ia menjadi salah satu wajah paling dikenal dari pemerintahan Jokowi di kancah internasional. Kemampuannya untuk menjelaskan kebijakan ekonomi Indonesia dengan jelas dan menarik membuatnya sering tampil di forum-forum global seperti World Economic Forum. Ia tidak hanya menjual aset fisik Indonesia, tetapi juga menceritakan narasi yang kuat tentang stabilitas politik, potensi pasar, dan komitmen pemerintah untuk reformasi. Periode ini adalah babak krusial yang menguji ketahanan mental dan fisiknya. Dari seorang profesional yang terbiasa bekerja di belakang layar, ia kini berada di bawah sorotan publik yang tak henti. Kesuksesan yang ia raih di pemerintahan tidak datang tanpa risiko. Pengalamannya, baik dalam mengelola krisis ekonomi maupun dalam berinteraksi dengan dinamika politik yang kompleks, menyiapkannya diri untuk tantangan yang jauh lebih berat di masa depan. Sebuah tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan strategi bisnis semata. Pada tahun 2023, Tom Lembong menghadapi masa-masa paling menantang dalam hidupnya. Badai hukum yang tak terduga datang menghampiri, memutus alur karir dan kehidupannya yang teratur. Ia terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, sebuah kasus yang telah lama berlarut-larut. Keterlibatannya bermula dari panggilan sebagai saksi, sebuah prosedur rutin yang ia sangka tidak akan membawa masalah. Namun, dalam hitungan jam, ia menemukan dirinya terjerat dalam situasi yang terasa seperti jebakan. Statusnya diubah dari saksi menjadi tersangka. Ini adalah sebuah pukulan telak yang meruntuhkan segalanya.
kehormatan, reputasi, dan kebebasan pribadinya. Peristiwa itu menandai dimulainya sebuah perjuangan hukum yang panjang dan melelahkan. Ia harus menghadapi total 23 kali persidangan. Setiap persidangan adalah sebuah pertempuran mental dan emosional. Di ruang sidang yang megah namun terasa dingin dan asing, ia harus mendengarkan kesaksian-kesaksian yang terasa tidak relevan, melihat bukti-bukti yang diabaikan, dan menyaksikan proses hukum yang terasa lamban dan tidak berpihak padanya. Setiap hari ia harus datang dengan harapan yang tipis, hanya untuk kembali dengan beban yang lebih berat. Tekanan tidak hanya datang dari proses hukum itu sendiri. Tom Lembong juga menjadi target media dan opini publik. Wajahnya menghiasi tajuk berita dan namanya diulas dalam berbagai diskusi, seringkali dengan narasi yang mendiskreditkan. Ini adalah sebuah pertarungan yang brutal, di mana ia harus berjuang di dua front. Di dalam ruang sidang melawan sistem hukum, dan di luar melawan persepsi publik. Namun di tengah badai ini, ia menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Alih-alih tenggelam dalam amarah dan keputusasaan, ia menggunakan pola pikir manajerial yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun di dunia investasi. Ia memandang kasusnya sebagai sebuah proyek krisis yang kompleks. Ia memisahkan emosi dari fakta, fokus pada data hukum, dan menganalisis setiap langkah jaksa dan pengadilan dengan logika seorang profesional. Ia tidak melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang manajer yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah yang sangat sulit. Pendekatan ini adalah perisai mentalnya yang paling kuat. Pilar kekuatannya yang tak tergoyahkan adalah keluarga, terutama sang istri Siska. Ia menggambarkan istrinya sebagai manajer krisis yang paling tenang dan terorganisir. Di saat ia harus berjuang melawan sistem yang tak terlihat, Siska menjadi jangkar yang kokoh. Ia mengurus segala hal, dari urusan rumah tangga hingga berkoordinasi dengan tim pengacara, memastikan Tom Lembong dapat fokus sepenuhnya pada perjuangannya. Kehadirannya yang setia di setiap persidangan dan tatapan matanya yang penuh dukungan adalah pengingat bahwa ia tidak berjuang sendirian. Perjuangan hukum mencapai titik nadir ketika permohonan pra-peradilannya ditolak. Ia merasa telah kehabisan semua opsi hukum dan harus pasrah pada takdirnya. Namun di saat semua harapan sirna, sebuah keajaiban datang dari sumber yang tak terduga. Pada suatu malam, ia menerima kabar bahwa ia diberikan abolisi oleh presiden. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat langka dan luar biasa, yang secara harfiah menghapuskan tuntutan hukum terhadapnya, seolah-olah kasus itu tidak pernah ada. Abolisi berbeda dengan pengampunan, karena ia tidak mengakui adanya kesalahan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa tuduhan itu tidak memiliki dasar yang kuat sejak awal. Momen kebebasan itu bukanlah momen euforia, melainkan momen refleksi yang mendalam. Ia berjalan keluar dari tempat penahanan dengan rasa syukur, tetapi juga dengan pemahaman baru tentang rapuhnya keadilan. Pengalaman ini membentuknya kembali, memberinya empati yang lebih besar terhadap mereka yang terperangkap dalam sistem hukum, dan menanamkan dalam dirinya sebuah misi baru yang jauh lebih besar dari sekedar karier. Setelah lepas dari jeratan hukum, Tom Lembong menghadapi titik balik yang paling mendalam dalam hidupnya. Masa-masa kelam di pengadilan telah berakhir, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Kebebasan fisik yang ia dapatkan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah misi baru. Ia tidak ingin lagi menjadi hanya seorang profesional yang sukses, melainkan seorang advokat yang bersuara untuk keadilan. Pengalamannya telah mengubahnya dari seorang ahli ekonomi yang berfokus pada data dan angka, menjadi seorang pembela yang memahami betapa rapuhnya sistem hukum.
Tom Lembong memilih untuk menggunakan platform publiknya tidak hanya untuk membahas kebijakan ekonomi, tetapi juga untuk menyoroti perlunya reformasi hukum dan keadilan. Ia berbicara dengan suara yang tenang, lugas, dan terperinci, seperti layaknya seorang investor yang menganalisis sebuah proyek. Namun kini, di balik setiap kata yang ia ucapkan, terasa empati yang mendalam. Ia menjadi jembatan antara dua dunia. Dunia yang diatur oleh logika bisnis yang efisien dan dunia kemanusiaan yang seringkali rentan terhadap ketidakadilan. Peran barunya ini membawa ia kembali ke ranah politik dalam situasi yang sama sekali berbeda. Pada pemilihan presiden 2024, ia mengejutkan banyak pihak dengan bergabung sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Langkah ini bukanlah semata-mata manuver politik. Bagi Tom Lembong, ini adalah kesempatan untuk mengaplikasikan visi keadilannya dalam skala nasional. Ia tidak hanya bertugas merancang strategi kampanye, tetapi juga memberikan masukan mendalam mengenai kebijakan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial dan transparansi. Pengalaman pribadinya memberinya kredibilitas yang tak tertandingi saat ia berbicara tentang reformasi birokrasi dan perlunya sistem yang jujur. Di hadapan media dan publik, ia sering menjadi figur yang menenangkan. Saat dinamika politik memanas, ia tetap mempertahankan gaya bicaranya yang terukur, menjelaskan masalah-masalah kompleks dengan cara yang mudah dimengerti. Ia mengabaikan serangan-serangan pribadi dan memilih untuk fokus pada gagasan. Pola pikir ini, yang ia asah selama menghadapi 23 kali persidangan, membantunya menavigasi keriuhan politik dengan martabat dan integritas. Ia tidak lagi hanya membela dirinya sendiri, ia membela prinsip-prinsip yang ia yakini. Transformasi Tom Lembong adalah inti dari kisah ini. Ia telah melalui setiap fase kehidupan manusia modern yang kompleks. Seorang akademisi di Harvard, seorang profesional di Wall Street, seorang pejabat di pemerintahan, dan seorang korban ketidakadilan. Namun yang paling penting, ia muncul dari badai itu sebagai seorang pejuang. Pengalaman pahitnya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal yang memberinya misi. Misi ini bukan tentang kekuasaan atau kekayaan, melainkan tentang membangun sistem yang lebih adil dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus melalui perjuangan yang sama. Kisah hidup Tom Lembong adalah sebuah pengingat bahwa perjalanan menuju integritas seringkali diisi dengan cobaan yang tak terduga. Dari ruang-ruang rapat terpenting di dunia hingga keheningan ruang sidang, ia telah membuktikan bahwa ketahanan sejati bukanlah tentang menghindari badai, melainkan tentang belajar untuk menavigasinya dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami, Kisah Dinaiki, agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita luar biasa lainnya. Sampaikan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah.